Hello guys, thanks udah klik video ini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sylvia, Fadila, Rafida, Irham, dan Somal akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia, hubungan motivasi, kompensasi, dan kepuasan kerja. Dalam pengetahuan umum, motivasi dikatakan sebagai kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. Sedangkan pengertian mengenai motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif. Dapat pula diartikan hal atau keadaan menjadi motif. Jadi, motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Ciri-ciri motivasi kerja. 1. Motif adalah majemuk. 2. Motif dapat berubah-ubah. 3. Motif dapat berbeda-beda bagi individu. 4. Beberapa motif tidak disadari oleh individu. Tujuan motivasi kerja menurut Hasibuan. 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 2. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 3. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 4. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 5. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 6. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tujuan motivasi kerja menurut Ahmad Moyi. 1. Untuk meningkatkan semangat dan kedisiplinan kerja para karyawan. 2. Memupuk rasa memiliki. 3. Meningkatkan kreativitas dan kemampuan karyawan untuk berkembang. 4. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. A. Faktor intrinsik. 1. Prestasi. Pemimpin harus mempelajari bawahannya dan pekerjaannya dengan memberikan kesempatan kepadanya agar bawahan dapat berusaha mencapai hasil, sehingga orang-orang berkembang sendiri, juga memberi semangat pada para bawahannya sehingga bawahan mau berusaha mengerjakan sesuatu yang dirasakan bawahannya tidak dapat kuasai. Bila bawahan telah berhasil mengerjakan pekerjaannya, pemimpin harus menyatakan keberhasilan itu. Kedua, pengakuan. Sebagai lanjutan dari keberhasilan pelaksanaan, pemimpin harus memberi pernyataan pengakuan akan keberhasilan tersebut, seperti langsung menyatakan keberhasilan di tempat pekerjaannya. Lebih baik dilakukan sewaktu ada orang lain. Yang kedua, surat penghargaan. Ketiga, memberi hadiah berupa uang tunai. Yang keempat, memberikan medali, surat penghargaan, dan hadiah uang tunai. Yang kelima, memberikan kenaikan gaji. Yang keenam, pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Agar responsibility benar-benar menjadi faktor motivator bagi bawahan, pemimpin harus menghindari supervise yang ketat dengan membiarkan bawahan bekerja sendiri sepanjang pekerjaan itu dan memungkinkan juga menerapkan prinsip partisipasi. Yang keempat adalah pengembangan. Advancement merupakan salah satu faktor motivator bagi bawahan. Faktor ini benar-benar berfungsi sebagai motivator, maka pemimpin dapat memulainya dengan melatih bawahan untuk bekerja yang lebih bertanggung jawab. Setelah ini sudah dilakukan, selanjutnya pemimpin memberi rekomendasi tentang bawahan yang siap untuk mengembangkan, untuk menaikkan pangkatnya, dikirim mengikuti pendidikan atau pelatihan selanjutnya. B. Faktor ekstrinsik atau maintenance factor. 1. Kebijakan dan administrasi dari perusahaan. Pelaksanaan kebijakan dilakukan masing-masing manajer agar apa yang ditulis benar-benar direalisasikan dalam praktek oleh masing-masing manajer yang bersangkutan. Yang kedua, supervisi. Dengan technical supervisor yang menimbulkan kekecewaan dimaksud adanya kekurangmampuan di pihak atasan. Dari segi teknis pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya atau atasan mempunyai kecakapan teknis yang lebih rendah dari yang diperlukan dari kedudukannya. Untuk mengatasi hal ini, para manajer harus berusaha memperbaiki dirinya dengan jalan
mengikuti pelatihan dan pendidikan. Faktor ekstrinsik yang ketiga adalah hubungan antar pribadi seperti technical skill, human skill, dan conceptual skill. Yang keempat adalah kondisi kerja. Yang kelima adalah gaji. Lalu ada kompensasi. Bagi organisasi atau perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kompensasi tidak hanya dirancang untuk mengikat dan menahan sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan, tetapi juga untuk memotivasi sumber daya manusia dalam perusahaan, mengikat profitabilitas, kekuatan perusahaan untuk bersaing dan bertahan dalam mencapai tujuan. Tipe-tipe kompensasi yang diberikan yaitu: yang pertama adalah kompensasi finansial, meliputi direct compensation dan indirect compensation. Direct compensation meliputi kompensasi intensif dan kompensasi non-insentif. Direct compensation yang meliputi berbagai tunjangan benefit antara lain yaitu seperti pembayaran untuk waktu tidak bekerja, perlindungan terhadap bahaya, dan pelayanan karyawan. Yang kedua, kompensasi non-finansial diberikan dalam bentuk selain uang, seperti tugas-tugas yang menarik, tugas yang memiliki tantangan, tanggung jawab tugas, peluang, penghargaan, pengakuan, pencapaian tujuan, serta lingkungan kerja yang baik. Karakter dalam sistem kompensasi. Arti penting sebuah imbalan, fleksibilitas, frekuensi, visibilitas, dan biaya. Sedangkan tujuan sistem kompensasi adalah yang pertama memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan qualified. Yang kedua mempertahankan karyawan yang ada. Yang ketiga menjamin keadilan. Yang keempat menghargai perilaku yang diinginkan. Yang kelima mengendalikan biaya-biaya dalam jangka pendek. Yang keenam memenuhi peraturan legal. Reward. Reward adalah penghargaan atau apresiasi yang diberikan pada seseorang atas prestasi atau hal positif yang telah dilakukan. Dalam dunia kerja, reward biasanya berbentuk bonus sebagai imbalan untuk bekerja atau pemenuhan target perusahaan. Biasanya perusahaan memberikan reward untuk mempertahankan SDM unggulan yang memicu kinerja karyawan. Diharapkan dengan adanya kompensasi atau benefit tersebut bisa menekan angka turnover dalam perusahaan. Dengan kata lain, imbalan tersebut berbalas dengan loyalitas yang diberikan karyawan. Reward sendiri memiliki beberapa manfaat, seperti karyawan jadi lebih produktif, atasan lebih dekat dengan bawahan, membentuk karyawan yang loyal, membangun image perusahaan, dan target perusahaan tercapai. Syarat pemberian reward bagi karyawan adalah: A. Semua karyawan sama rata, artinya tidak ada unsur pilih kasih dalam pemberian penghargaan. B. Dilakukan secara transparan sehingga setiap lini dalam perusahaan mengetahui sistem dan proses pemberian apresiasi. Yang ketiga, pemberian penghargaan ini dilakukan secara konsisten dan konsekuen. Pengklasifikasian reward ke dalam dua kategori utama, yaitu reward intrinsik, seperti penyelesaian, pencapaian, otonomi, dan pertumbuhan pribadi. Yang kedua, reward ekstrinsik. Reward ekstrinsik adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi atas pencapaian yang telah seseorang capai. Punishment. Punishment merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang setelah dia melakukan suatu perilaku negatif dengan tujuan memperbaiki perilaku negatif tersebut. Rasa takut yang timbul dari hukuman yang diberikan memiliki pengaruh yang bermanfaat untuk menghambat keinginan yang bersifat negatif tersebut. Karena jika perilaku negatif terulang kembali, maka hukuman yang sama akan diterima. Tujuan punishment adalah untuk mencegah,
mengoreksi, dan memberikan kesadaran kepada seseorang agar mereka memahami kesalahannya, sekaligus memperbaiki dan tidak mengulangi di kemudian hari. Sedangkan fungsi diterapkannya punishment atau hukuman adalah sebagai alat pendidikan terhadap seseorang sebagai pelaku pelanggar agar tidak mengulangi kesalahannya lagi dan menghalangi untuk melakukan tindakan pelanggaran. Syarat pelaksanaan sanksi atau hukuman terhadap seseorang pegawai yang melakukan pelanggaran. Yang pertama, pemberian peringatan. Pegawai yang telah melakukan pelanggaran harus diberikan surat peringatan dengan tujuan agar pegawai tersebut menyadari perbuatannya dan dapat pula sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian pegawai. Yang kedua, pemberian sanksi harus segera. Pegawai yang melakukan pelanggaran harus segera diberikan sanksi oleh organisasi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, dengan tujuan mengetahui sanksi pelanggaran yang telah berlaku. Yang ketiga, pemberian sanksi harus konsisten. Tujuan dari kekonsistenan pemberian sanksi ini adalah agar pegawai menyadari dan menghargai peraturan-peraturan yang ada di organisasi. Yang keempat, pemberian sanksi harus impersonal. Setiap pelanggaran harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan dengan tidak membeda-bedakan setiap pegawai, agar pegawai menyadari bahwa peraturan dalam organisasi berlaku untuk semua pegawai. Yang terakhir adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan hasil dari tenaga kerja yang berkaitan dengan motivasi kerja. Secara keseluruhan bagi individu adalah jumlah dari kepuasan kerja dikalikan dengan derajat pentingnya aspek pekerjaan bagi individu. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pengertian kepuasan kerja adalah sikap yang positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa penghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. 1. Pemenuhan kebutuhan. 2. Perbedaan. 3. Pencapaian nilai. 4. Keadilan. 5. Komponen genetik. Faktor penentu kepuasan kerja adalah pekerjaan itu sendiri, hubungan dengan atasan, teman sekerja, promosi, dan gaji atau upah. Ciri-ciri karyawan yang memiliki kepuasan kerja tinggi. 1. Adanya kepercayaan bahwa organisasi akan memuaskan dalam jangka waktu yang lama. 2. Memperhatikan kualitas kerjanya. 3. Lebih mempunyai komitmen organisasi. 4. Lebih produktif. Hubungan motivasi, kompensasi, dan kepuasan kerja. Sistem kompensasi dalam organisasi harus dihubungkan dengan tujuan dan strategi organisasi. Kompensasi juga mengharuskan adanya penyeimbang kepentingan dan biaya pemberi kerja yang memiliki harapan atas para karyawannya. Sistem penghargaan atau imbalan mendukung pencapaian strategi dan sarana jangka pendek organisasi dengan memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang terampil, kompeten, berkomitmen sesuai dengan kebutuhan. Manajemen atau sistem penghargaan dapat meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi sehingga mendorong pencapaian misi dan strategi organisasi dan membantu mencapai keberlangsungan keuntungan kompetitif dan meningkatkan nilai stakeholder. So guys, cukup sekian penjelasan dari kami. Don't forget to like, comment, and share ya. Maaf jika ada salah kata dan semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye-bye.